Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raude Paliaksan dari kelas C dengan NIM S1S122 106, tepatnya dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Baik, jadi pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ketiga saya pada mata kuliah struktur data, yang dimana berdasarkan pada video pertama dan kedua, di situ saya menjelaskan atau mempraktikkan konsep OOP. Disitulah kita belajar sebelumnya dasar-dasar OOP. Dan untuk pada video ketiga saya ini, disinilah saya akan menerapkan konsep OOP, yang dimana untuk membuat game sederhana, yang dimana game itu berupa high score game atau sebuah permainan, atau juga mungkin bisa dibilang sebuah sistem yang dimana dia dapat menyimpan dan mengelola skor tinggi atau high score, yang dimana gambaran umumnya itu kita bisa menambahkan skor tinggi atau skor baru di papan skor. Kita dapat melihat daftar skor, menghapus seluruh papan skor, dan juga kita dapat menyediakan implementasi desain antarmuka atau UI berupa menu yang mudah dan nyaman kita gunakan agar bisa berorientasi berin, berin, berinteraksi dengan sistem atau game dengan konsep OOP itu sendiri. Mungkin begitulah pengantar dari saya. Lanjut saja, kita langsung mulai eksekusinya. Terlebih dahulu kita diwajibkan untuk menginstal beberapa modul, dua dua modul lebih tepatnya, yaitu Tekinter dan Pillow, yang dimana bertujuan untuk menunjang jalannya game nanti. Kita akan mendownloadnya di komen prom. Teman-teman bisa langsung mengetikkan saja atau mengklik Windows R pada keyboard teman-teman, ketikkan cmd komen prom ya, dan pastikan teman-teman sudah terkoneksi dengan internet. Di sini saya menggunakan WiFi. Lanjut saja untuk cara installnya. Kita ketikkan pip install Pillow. Sepertinya pip install Pillow ini pip install Pillow, kita tinggal enter. Sini akan masih download. Oke, di sini sudah ya. Yang dimana untuk modul yang saya download ini sudah diperbarui di versinya, yang dimana sebelumnya 23.3.2 sudah di-upgrade ke 24.0. Ini bisa kita update dengan cara menganukan kode ini, Python X mypip install upgrade pip. Di sini kita akan coba upgrade ya. Dia masih terdownload. Kita akan update ke 24.0. Tapi versi terbarunya.
Oke, di sini kita bisa lihat bahwasannya proses penginstalan modul kita berhasil. Yang successfully uninstall. Lanjut, kita install modul berikutnya, yaitu pip install tkinter.tk saja di sini. Langsung enter. Oke, di sini sudah berhasil juga kita install. Ya, bisa dilihat bahwasannya successfully installed ini untuk pip versi 24.0-nya, dan juga kita sudah bisa lihat ini untuk proses penginstalan modul tkinternya juga sudah. Lanjut kita ke proses berikutnya. Sini kita tinggal close aja. Selanjutnya itu, dan teman-teman terlebih dahulu harus pahami bahwasannya video saya ini bereferensikan pada channel YouTube Laude Iwan Lutela, itu sahib saya. Disitulah banyak saya belajar dari dia. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nonton videonya. Di sini saya akan mengulangi saja untuk sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah struktur data. Berikutnya itu kita buka ini apa namanya, file explorer, kemudian kita tinggal new, buatkan folder baru. Ini kita beri nama sama persis seperti dia, high score game sederhana, high score game sederhana. Baik, setelah kita membuatkan folder, lanjut kita buka Visual Studio Code kita atau sebuah kode editor, yang dimana di sini kita akan mulai menuliskan kode. Kita open folder, ini high score tadi, pilih folder yang high score tadi yang kita buat, kita select folder. Oke, baik, kita close aja yang ini, kita buat file baru dengan format game.py Python, atau seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang dimana PY ini merupakan ekstensi pada bahasa pemrograman Python. Lanjut, sebelum kita mengcoding lebih dalam, baiknya pertama itu kita memanggil sebuah library-nya. Kita mengimport, yang dimana library yang kita akan gunakannya itu tkinter. Jadi tidak perlu saya jelaskan berlama-lama, langsung saja kita import tkinter as tk from enter message box from tkinter import font as tkf from field import image tk. Oke, seperti ini.
Lanjut, ini kasih huruf besar. Selanjutnya itu kita akan membuat sebuah kelas. Kelas yang nama game entry 2. Kemudian kita buatkan parameternya, parameter. Sebuah template itu dev init kemudian buatkan sebuah parameter self, yaitu parameter itu name score 2 spasi self titik score name dan sama dengan name, lalu self lagi titik underscore score sama dengan score. Lalu kita buatkan lagi devnya get name self 2 spasi return self titik underscore name yang sama lah seperti atas kita definisikan juga get score-nya get score self return untuk score. Lihat kita deh lagi underscore str pembukaan self titik 2 spasi return f plus titik 2 ini sebelum kurung ini self titik underscore name plus titik underscore score dan kita spasi. Ini kita buatkan lagi kelas itu scoreboardnya atau papan skornya. Scoreboard 2 spasi dev score underscore init tutup self kapasitinya dengan 10 kapasitas dengan 10 2 spasi self board kita pakai underscore dengan kotak none lalu sini kita gunakan simbol bintang capacity. Nah, di sini kita lupa untuk menggunakan kapital. Lanjut kita self, dan lagi self t underscore n sama dengan 0. Lalu buatkan lagi def
def dd kurung tutup self koma entry dua spasi skor sama dengan entry titik get underscore skor kurung tutup. Itu pasti di bawah yang lagi variabel input sama dengan self titik n underscore n kurang dari len kurung tutup self titik underscore board or atau skor lebih dari self board kotak min 1 titik get underscore skor kurung tutup. Lebih seperti ini ya. Baik, selanjutnya itu kita akan membuat apa namanya? Selanjutnya itu kita akan membuat sebuah pengkondisian. If good dua spasi spasi enter lalu membuatkan lagi pengkondisian if self self titik underscore n kurang dari len kurung buka kurung tutup self titik underscore board pas enter kemudian self lagi titik underscore n plus sama dengan 1 enter. Kemudian kita buatkan label j sama dengan self titik underscore n min 1 enter lalu kita buatkan perulangan while j jika lebih dari 0 dan self titik underscore board kurung kotak j kurang 1 maka titik get underscore score kurung buka kurung tutup lalu isi kita bisa lebih dari skor 2 spasi lagi self titik underscore board kurung kotak j jut sama dengan self titik underscore board
kurung kotak J kurang 1, lalu J kurang sama dengan 1. Kemudian self titik titik underscore board kurung kotak J sama dengan entry buatkan lagi devnya score underscore str, buatkan lagi apa sebuah fungsi, kemudian self dua return titik 1 backslash n titik join kurung buka kurung tutup str kurung buka kurung tutup self titik underscore board kurung kotak J lanjut for J in range tutup sel titik n. Baik, kurang lebih seperti ini untuk kelas kita yang kedua, yang dimana kelas kedua ini dia mendefinisikan papan skor max entry. Selanjutnya kita akan jalankan codingan yang ini, kita akan coba dulu. Jalankan ini bukan berarti selesai, namun kita mengetes dulu untuk seperempat perjalanan mengcoding ini apakah dia ada error atau kendala. Baik, kita akan jalankan. Untuk kita menjalankan codingan ini bisa kita langsung run di sini di terminalnya Python kan, sini. Tapi di sini saya akan mau menjalankannya di CMD atau command prompt, karena kalau untuk menjalankan di run di terminal Python dia lumayan lambat. Kalau di CMD dia lebih cepat daripada di terminalnya Python langsung yang di Visual Studio Code. Mungkin tanpa perlu berlama-lama langsung saja saya akan jalankan di CMD. Yaitu pertama kita buka file explorer tadi, kita cari foldernya yang kita buat tadi, yaitu ini folder di mana tempat kita membuat file codingan kita yang tadi, yaitu Highscore Game Sederhana. Langsung saja kita buka. Kemudian di sini kita bisa lihat ada file codingan kita yang berekstensikan .py. Kita langsung finish di bar sini. Langsung kita ketikkan saja cmd enter. Kita langsung coba jalankan mengecek dengan caranya itu kita ketikkan, kita langsung maximize saja. Di sini untuk menjalankan itu kita mengetikkan saja Python, kemudian kita cantumkan nama filenya kita tadi, file wadah kita mengcoding yaitu game.py dan kita enter. Oke, baik. Kalau jika tidak ada keterangan apapun di sini, jangan panik. Itu bukannya apa-apa, namun itu pertanda baik yang dimana bahwasannya pada codingannya kita itu tidak terdapat atau tidak mengalami kesalahan.
tidak terbaca kesalahan. Saya rasa cukup, kita langsung minimize saja. Kita akan lanjut ke proses mengcoding selanjutnya. Lanjut, kita langsung kembali saja ke codingan. Selanjutnya itu kita akan membuat lagi. Jadi kita akan menyediakan seperti yang saya bilang pada video awal tadi. Kita akan menyediakan UI atau desain UI interface. Jadi terlebih dahulu kita harus keluar dari kelas-kelas ini. Seperti itu ya. Kita akan membuat dulu main functionnya atau fungsi utama. Jadi blok kodenya akan dieksekusi dan akan dijalankan sebagai file scriptnya. Kita buat lagi. Kita buat dulu apa namanya? If sini ya, pengkondisian. Jika name sama dengan titik 2 underscore main underscore titik 2. Seperti itu. Lanjut, kita buat root sama dengan kita ambil dari ini tekinter tadi, liberty tekinter yang dimana kita sudah aliaskan dengan kenapa TF TK atau tekinter. TK buka kurung tutup spasi lagi root. Sini kita gunakan metode geometri yang dimana geometri ini dia sebagai jendela pada tampilannya nanti. Lanjut, kita ke membuatkan untuk resolusi yang digunakan. Di sini kita akan gunakan Full HD dan yang dimana kita ketahui, kita buat yang rootnya sebelum saya jelaskan panjang. Root ini bukan geometri yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya resolusi Full HD itu dia punya nilai 1920 kali 1080 titik spasi enter root titik main loop buka kurung tutup score name main loop. Jadi ini gunanya untuk kita memulai loop utama pada tekinter yang akan dijalankan aplikasi. Habis itu kita akan jalankan codingan ini agar kita bisa lihat gambaran aplikasi dengan tekinter, dan kita akan panggil ini, kita jalankan nih aplikasinya di mana, di CMD lagi. Oke, langsung saja saya akan mulai menjalankannya. Baik, kita langsung saya jalankan lagi di terminal sini. Kita gunakan lagi seperti ini ya, Python. Sebenarnya tinggal gampang kan atas, tapi biar kita harus
Kita lebih sering-sering mengetikkan IT, Python, game.py. Oke, di sini ada yang error ya di line 43. PTK titik titik. Masih ada yang error ya. Kayaknya saya tadi salah menghapusnya. Saya harusnya tadi TKF. Oke, seperti ini ya. Jadi dia berhasil tertampil jendelanya. Misalkan juga tidak ada kesalahan saya menghapus ini ya tadi F-nya. Saya kira tadi TK saja saya buat. Lihat nih kalau saya. Ternyata TKF. Jadi salah tadi. Jadi kita bisa lihatlah ini. Misalnya inilah gambaran aplikasinya nanti. Yang dimana kita tadi menggunakan dengan Tekinter untuk memanggil blok kode yang ini ya, yang dimana untuk ukurannya itu 1920 kali 1080 di sini kalau kita besarkan ya. Inilah hasil atau ukuran di jendelanya 1920 dan 1080 yang dimana itu merupakan Full HD. Dan untuk main loopnya dia akan memulai utama Tekinter untuk menjalankan aplikasinya yang main loop ini. Baik, langsung saja ya. Ini kita tinggal close aja. Selanjutnya itu kita di sini akan membuatkan lagi sebuah kelas yang dimana berguna dan atau bertujuan untuk mendefinisikan aplikasi game kita yaitu high score game dengan Tekinter. Baik, saya rasa langsung saja kita mulai buat kelasnya. Untuk membuat atau memposisikan pembuatan kelasnya dia tidak di bawah ini ya, di bawah apa namanya pengkondisian dia di atasnya. Seperti ini. Oke, kita buat dulu kelasnya. Kelasnya di ini saya kasih nama scoreboard up. Scoreboard up. Ini kita buatkan def atau fungsinya ini punya parameter root. Kita buat bagi selfnya kick scoreboard sama dengan scoreboard kurang buka kurang tutup dan spasi. Mau di sini harus samakan dengan ini nama kelas tadi. Di sini saya bilang huruf S besar. Lanjut self titik root sama dengan root. Minta spasi enter lagi self titik root. Di sini kita gunakan metode title kurung buka kurung tutup
Kita beri nama high score game yang dimana ini akan menjadi sebuah apa ada namanya nanti di atas sudut kiri pada hmm, papan aplikasinya nanti saat kita membuka menjalankannya. Jadi sebuah title atau judulnya high score game. Kemudian kita tambahkan di sini up app sama dengan scoreboard up. Scoreboard up kurung buka kurung tutup root. Oke, jadi saya jelaskan dulu bahwasannya yang self titik scoreboard sama dengan scoreboard ini gunanya untuk membuat objek scoreboardnya. Dan yang di bawah ini dia menyimpan yang self titik root sama dengan root menyimpan referensi ke objek root tekinter tadi. Dan yang ini dia gunanya untuk mengatur judul dari Windows aplikasi. Lalu kita buat lagi di sini variabel up dan memanggil kelasnya tadi yang ini scoreboard root. Jadi kita coba lihat jalankan ya. Di sini pakai cara tadi yaitu Python game titik.py. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dia sudah muncul di sini ya titlenya di Windows game kita yaitu Hexcore Game. Kurang lebih seperti ini ya. Dia sudah muncul. Perkecil, besar full face. Oke. Lanjut. Selanjutnya itu kita membuat kode untuk menampilkan background image pada window game kita, yaitu Hexcore game kita. Jadi di sini kita buatnya dia spasi, kemudian itu pertama self titik, sini kita gunakan bg image, sembarang saja variabelnya. Background image sama dengan image dot open. Kenapa image? Di sini kita memanggil import image tadi dari pillow. Lanjut, dan di sini kita menggunakan metode open untuk membuka. Dan di dalam sinilah kita ketik 2 dulu. Di dalam sinilah kita akan memasukkan gambar untuk background pada window game kita. Lanjut, saya pertama-tama buka dulu file Explorer. Kemudian di download ya. Di dokumen saya ambil foto tadi, foto yang saya siapkan sebelumnya. Foto ini merupakan referensi dari YouTube, referensi juga untuk membuat aplikasi ini, itu Laode Ihwan Luzla. Kita cut saja, kemudian kita pindahkan ke dalam folder Hexcore Gaming bersamaan dengan file codingan kita. Seperti ini. Lanjut kita buka Visual Studio Code kita, di sini sudah tampil ya gambarnya. Sini kita tinggal masukkan saja, kita panggil height seperti ini saja. Kita rename, Ctrl A, Ctrl C, kembali ke menu. Nah, seperti itu. Tempelkan saja ekstensi nama daripada background fotonya itu.
Lanjut, enter, self, titik, background, underscore image yang merupakan variabelnya sama dengan image tk atau tekinter, titik, menggunakan apa, metode foto image. Kenapa image.tk sama halnya seperti image tadi yang dimana panggil image tk, yang dimana dimulai image berasal dari pillow. Lanjut, buka kurung tutup. Sini kita buatkan lagi parameter tik background underscore image. Lanjut, self titik bg underscore image. Masalah bg titik label sama dengan tk titik label buka kurung tutup self titik root koma image sama dengan self titik bg underscore image. Label tk self titik root koma image sama dengan self titik background image. Lanjut lagi spasi self titik bg label titik place buka kurung tutup rel width atau jalur panjangnya, rel width sama dengan 1 koma rel height lebar, ini lebar tingginya height sama dengan 1 juga. Kurang lebih seperti ini. Kita akan coba jalankan lagi di command prompt. Kita panggil seperti biasa Python game.py. Seperti ini ya. Dia tertampil background yang kita pasangkan tadi di codingannya seperti ini. Jadi untuk windownya ini kelihatan lebih hidup karena mempunyai background, tidak putih, tidak kosong putih begitu. Kita keluar, lanjut lagi. Selanjutnya itu kita akan membuat frame atau bingkai yang dimana di situ akan terdapat berbagai inputan atau masukan. Contohnya itu nama pemain, skor, dan di situ juga saya akan sertakan fitur-fitur yang saya sudah jelaskan pada pembukaan video saya tadi di awal. Di sini kita akan di mana akan menambahkan skor. Kita bisa juga menghapusnya atau juga bisa kita lihat di main frame atau bingkainya. Mungkin tanpa perlu berlama-lama, saya langsung saja mulai fase eksekusinya lagi untuk membuatkan. Jadi seperti ini dia. Pertama itu self. Titik di sini kita gunakan variable main frame sama dengan tk titik frame buka kurung tutup. Di sini saya gunakan metode frame. Lanjut buatkan parameternya self
titik root, koma BG sama dengan, sini saya kasih warna light blue. Lanjut self titik main underscore frame. Titik di sini saya gunakan lagi metode place. Kemudian kita buat trail x sama dengannya 0,5, 0,5, koma real y-nya sama dengan 0,25, koma real width-nya sama dengan 0,3, koma real height-nya lagi sama dengan 0,55, koma ancor sama dengan petik 1 n. Lebih seperti ini untuk pembuatan frame bingkainya. Coba langsung coba tes untuk menjalankannya. Python spasi game.py. Oke, di sini ada beberapa yang error. Kita bisa lihat pada line 595455. Coba lihat dulu ya. Saya tadi sudah mencoba memperbaikinya karena membutuhkan waktu sedikit. Kita coba lagi Python game.py. Oke, seperti ini. Dia sudah muncul atau timbul frame-nya. Seperti ini. Bingkailah. Lanjut saja kita mulai mengcoding lagi untuk membuat judul di tengah-tengah frame-nya. Kami itu self titik title underscore label sama dengan tk atau tekinter, menggunakan metode label kurung buka kurung tutup self titik main underscore frame, koma next ya. tk titik label self main frame, koma teks sama dengan tik 2 tambah skor tinggi baru. Skor tinggi baru. Kemudian kita koma font sama dengan tkf titik font kurung buka kurung tutup
Dan untuk ukuran size-nya kita bikin 18 koma. Size-nya 18. Lanjut kita buat lagi BG sama dengan satu light blue. Light blue. Komen kita hapuskan saja. Kemudian buat lagi self baru. Titik title underscore label menggunakan metode pack, kemudian kurung tutup, PD-nya itu sama dengan 10, kurang lebih seperti ini. Ternyata setelah saya perhatikan di sini ada errornya. Ternyata di sini kita lupa koma. Lebih seperti itu. Lanjut, kita coba jalankan pada anunya apanya. Kita close dulu yang ini. Ulang jalankan lagi dari awal. CMD Python game.py. Oke, di sini sudah tertampil ya judulnya di atas ini, tambah skor tinggi baru. Sekarang kita langsung lanjut lagi. Selanjutnya itu kita akan membuat label untuk inputan nama pemain dan entry inputan nama pemainnya. Baik, langsung saja. Saya akan mulai buatkan. Kita lihat dulu, pertama kita buat dulu sel titik nama underscore label, kemudian sama dengan tk titik label tk, kemudian kita buatkan metode label, gua kurung tutup, langsung sel buat lagi parameternya, titik main underscore frame, koma teks sama dengan petik 2 nama pemain. Nama pemain, kemudian kita koma lagi, font sama dengan TKF titik font size-nya itu kita buat 14, koma background atau backgroundnya kasih warna light blue, lanjut self lagi, self titik nama underscore label titik pack, self nama underscore label pack, kurung buka kurung tutup, dan spasi lagi, self titik nama underscore entry sama dengan tk titik entry metodenya,
tutup self, titik, main underscore frame, koma, font sama dengan tkf, tkf titik, font kurung tutup untuk size nya sama dengan 14. Ntar buat lagi self titik nama underscore entry titik tag kurung buka kurung tutup, pd nya sama dengan 5. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan coba lagi untuk menjalankan di CMD. Close dulu, ulang masuk CMD dan Python game.py. Oke, seperti ini ya tertampil. Untuk kolom pengisiannya untuk nama pemain seperti inilah, apa namanya, frame atau bingkainya. Ini kita bisa menginputkan nama pemain. Di sini ada labelnya. Ini bisa masukkan inputan nantinya. Oke, lanjut. Untuk kita membuat selanjutnya itu kita akan membuat label inputan dan entry inputannya untuk skor. Jadi kurang lebih sama, codingannya sama saja, hanya beberapa seperti teksnya akan kita ubah dan nama labelnya akan kita rubah. Kita tinggal kopikan saja. Menjadi skor. Dan ininya menjadi skor. Sekarang kita tambahkan underscore. Skor seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kita coba jalankan lagi untuk mengecek apakah berhasil. Lagi cmd python game.py. Oke, jadi ya untuk label skornya dan juga entry-nya untuk skor. Lanjut, selanjutnya kita buat label untuk button atau tombolnya. Lanjut, langsung buat saja untuk tampilan pada tombolnya. Self tick, di sini kita gunakan add underscore button, add underscore button dan sama dengan tk titik button kurung tutup. Ini kita gunakan besar ya. Kemudian self titik main underscore frame, kemudian koma, teks sama dengan kedua tambah skor
koma fontnya sama dengan TKF, font sama dengan TKF titik font kurung buka kurung tutup size sama dengan 14, size sama dengan 14, koma BG green, BG sama dengan green, koma dan FG-nya sama dengan white, sama dengan white, Jude self, ada di button efek dan PD-nya itu 10, kurang lebih seperti ini ya. Untuk lebih pastinya kita seperti biasa coba jalankan lagi. Terus kurang tahu kenapa seperti ini. Lanjut CMD, Python, kurang lebih seperti ini. Untuk tampilan buttonnya tambah skor. Jadi selanjutnya itu kita akan membuat lagi button untuk menghapusnya serta untuk melihat. Jadi kurang lebih caranya untuk codingan seperti ini saja ya. Jadi kita tinggal apa namanya? Copy saja ya. 3. Tak, tak. Untuk hapus atau untuk lihat kita tinggal apa namanya? Ganti menjadi view. Dan untuk teksnya kita ganti untuk lihat skor. Lihat skor. Untuk backgroundnya saya mau dia itu black hitam. Dan untuk fontnya biar saja warna putih. Dan untuk tombol apa namanya? Ya, seperti ini. Kenapa tadi? Lanjut untuk button hapus kita ganti menjadi clear. Dan di sini juga hapus skor. Sini saya mau red dan biar nyata. Nah, langsung kita coba saja untuk mencoba melihat CMD Python game.py. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Skor, tambah skor, skor. Skornya kenapa bus? Kalian sendiri kita lihat lagi ya. Ada yang salah untuk codingan di skornya. Kita biar saja lah seperti itu. Lanjut saja. Selanjutnya itu kita akan buat apa namanya? Oh, fungsi untuk mengaktifkan atau biar dia bisa berfungsi ini button untuk menambahkan. Jadi langsung saja kita buat dulu Dave.
seperti ini, def spasi add underscore score. Yang kita buat dulu ini adalah fungsi untuk score. Buka kurung tutup self titik 2 spasi name sama dengan self titik name underscore entry titik get kurung buka kurung tutup, enter, kemudian try. Di situ kemudian buat score sama dengan int kurung buka kurung tutup self titik score underscore entry titik get kurung buka, seperti itu. Juga kita buat accept value error kedua, kemudian message box titik shower error kurung buka kurung tutup, kemudian petik 2 invalid input dan koma petik 2 score harus berupa angka. Dan return. Membuat kondisian jika nama dan score entry-nya sama dengan game entry kurung buka kurung tutup name, score, enter, self titik scoreboard titik add kurung tutup entry, enter, message box titik show info kurung buka kurung tutup petik 2 berhasil dan koma f titik 2 score dan kurung awal entry berhasil ditambahkan yang self titik name underscore entry titik delete buka kurung tutup 0,tk titik n spasi self titik score underscore entry titik delete kurung buka kurung tutup 0,tk titik n
Kemudian buat else-nya, lalu message box. So error. So error. Input tutup. Invalid. Input. Koma. Nama dan skor tidak boleh kosong. Skor tidak boleh kosong. Kurang lebih seperti ini, dan kemudian di add button kita tambahkan komen. Tambahkan komen sini. Komennya sama dengan self titik add skor. Lebih seperti ini. Kita coba jalankan ya. Apa codingannya? Skor saja dulu ini. Di mana ya? Sini. CMD. Maximize. Python game.py. Kita coba ya. Contohnya paling. Contoh kita inputkan dulu, misalnya bukan berupa angka. Kita coba tambah skor. Ini belum bisa ya. Sabar ya. Kita coba kembali ke codingannya. CMD. Coba jalankan ulang. Python.py kali 12. Sabar ya. 79. Baik, mungkin saya akan memperbaikinya. Jadi mungkin di sini akan saya skip, saya kasih jadi sampai bagus. Jadi lanjut saja ya. Biar hubung, saya belum dapatkan apanya. Masih bingung, jadi saya lanjutkan saja. Saya buat dulu fungsi semuanya. Fungsi untuk apa? Menghapus, untuk melihat dan menghapus. Jadi untuk menambah, lihat dan hapus. Lanjut saja ya. Kita buat lagi dev. View underscore score cell. Kemudian skor sama dengan str, tutup self titik scoreboard spasi sini scores board. Kemudian kita buatkan pengkondisian lagi if scores kedua spasi message box tick show info. Kemudian kurung buka kurung tutup titik 2
skor tinggi, koma, scores else 2 spasi message box tick show info kurang tutup titik 2 skor tinggi koma 2 belum ada skor yang tercatat. Mana skor yang tercatat? Untuk skor melihat untuk fungsi melihat skor ini. Lanjut kita buatkan untuk melihat untuk menghapusnya. To clear self 2 beyond self titik score board dengan scoreboard kurung tutup spasi message box titik show info kurung tutup titik 2 berhasil koma papan skor telah dihapus jadi kurang lebih seperti ini. Tak lupa pula kita tambahkan komennya. View score, clear score, view score, dan juga clear score. Oke, baik, di sini kita tinggal jalankan saja. Kurang lebih seperti ini. Sini kita akan coba untuk pengetesan akhirannya untuk menguji ke semua tombol-tombol kita itu. Kita langsung buka di sini. Ini kita hapus saja. Ini tempat saya tadi mengecek errornya. CMD, kemudian Python, game.py. Coba jalankan, oke. Sini kita coba inputkan Pali. Dan misalnya kita tidak QA itu, tidak mau skor harus berubah. Bahwasanya kita tidak bisa menginputkan di entry score jika bukan angka yang akan kita masukkan. Harusnya itu sebuah string atau huruf. Ya, kita coba menambahkan 13. Kita tambahkan. Lalu kita buat lagi contohnya uzlah. Skornya misalnya dia 100. Kita tambahkan. Kemudian sini kita akan lihat mana skor. Di sini diurutkan berdasarkan skor tertinggi yaitu uzlah 100 dan saya sendiri 13. Dan kita akan menghapus papan skornya. Setelah dihapus. Dan coba kita lihat lagi. Ada dia langsung otomatis menghapus semua. Jadi saya rasa kurang lebih video saya seperti itu. Untuk tugas, jadi berdasarkan pada pengetesan tadi, kita lihat bahwa fitur-fitur yang seperti saya jelaskan di awal untuk melihat, untuk menambah dan menghapus skor sudah bisa semua berfungsi. Jadi saya rasa inilah mungkin akhir dari praktek sekaligus juga penjelasan dari saya daripada
pengimplementasian konsep OOP. Jadi saya tutup dengan ucapan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan dari saya yang kurang benar dan mungkin masih ada sedikit atau banyak sekali kesalahan di mata teman-teman dalam proses pengodingan atau proses mempraktek membuat aplikasi skor tinggi ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sejatinya saya juga adalah seorang mahasiswa yang masih dalam taraf pembelajaran. Wassalam.